masih terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Banjir yang terjadi hampir 3 pekan itu membuat aktivitas warga lumpuh. Sudah hampir 3 pekan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat tergenang banjir dengan ketinggian air bervariasi. Sebanyak 12 desa dari 14 kecamatan terendam banjir dengan jumlah korban terdampak sebanyak 20.000 kepala keluarga. Hampir seluruh wilayah permukiman warga terendam banjir sehingga akses transportasi di dalam kota lumpuh total yang mengakibatkan perekonomian terganggu. Warga harus menggunakan perahu dan menaiki truk untuk menjalankan aktivitasnya. Selain rumah warga, BPBD menyebut banjir juga merusak 5 jembatan dan fasilitas rumah ibadah. Bantuan untuk warga terdampak mulai berdatangan, bantuan berupa makanan instan dan kebutuhan pokok lainnya. Namun demikian, masyarakat setempat berharap pemerintah segera mengatasi banjir di wilayah ini. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi Ainus melaporkan. Lalu seperti apa penanganan banjir di Sintang, Kalimantan Barat? Sudah bersama kami Kepala BPBD Sintang, Bernard Saragih. Selamat sore, Pak Bernard. Selamat sore, Mbak Sapa. Ya, Pak Bernard, tampaknya banjir masih merendam di wilayah Bapak. Namun apakah ketinggiannya sudah mulai surut sore ini, Pak? Perlu saya sampaikan, Mbak Sapa, bahwa saat ini memang kondisi di Sintang ini, khususnya saya berdiri di tengah kota Sintang ini, kemarin Jumat Sabtu ada turun sampai 20 cm. Namun hari ini kita mendapat curah hujan lagi di bagian hulu, Ambalo Serawai, melalui Kabupaten Melawi. Sementara di sebelah hulu satu lagi, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, juga sudah masuk ke kotanya, dan kita juga akan dapat limpahan lagi. Kita prediksikan besok akan terjadi peningkatan lagi dan masuk ke tengah kota kita ini. Perlu Mbak Sapa ketahui dan seluruh pemirsa diketahui bahwa ada 3 titik yang memang sangat riskan di kota Sintang ini. Pertama yang di belakang saya ini Jalan Lintas Melawi, yang kedua Jalan Mujahidin, yang ketiga ada jalan menuju Kelam. Itu daerah yang akan menuju ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu. 3 titik ini memang jadi fokus perhatian tim evakuasi yang di dalam naungan Satuan Tugas Penanganan Banjir yang ada di Kabupaten Sintang ini. Beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tim Satuan Tugas Penanganan Bencana Banjir ini, Bu, bukan hanya BPBD, karena kita semuanya dilibatkan, baik TNI Polri, Basarnas, BPBD, Damkar, dan banyak elemen masyarakat, relawan yang terlibat. Dan juga relawan-relawan ini juga bergabung dengan masyarakat peduli terhadap kemanusiaan yang turut membantu mengevakuasi masyarakat kita di daerah Kabupaten Sintang ini. Itu yang dapat saya sampaikan dulu, Bu, dan banyak juga masyarakat publik yang kena dampak banjir pasang ini, Bu. Ya, berapa warga yang terdampak hingga sore hari ini dan bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Secara detailnya, karena kami mengupdate terus setiap jam 3 kami mengupdate terus di dalam rapat satgas kami. Jadi kalau kakak terdampak dengan jumlah jiwa itu memang di atas 100 ribuan. Sedangkan kakak mengungsi dengan jumlah jiwa itu di atas 30 ribuan, Bu. Jadi ini pengungsiannya juga memang tersebar. Walaupun pemerintah daerah telah menyiapkan tempat-tempat pengungsian, namun banyak juga warga kita yang mengungsi di kerabatnya maupun di tempat-tempat yang disediakan mereka. Namun dukungan logistik pemerintah daerah dan relawan juga ada penyumbang-penyumbang dari masyarakat yang peduli kemanusiaan tetap terus bergerak, karena kita ingin masyarakat kita tidak mengalami hal-hal yang lebih mengkhawatirkan dalam kehidupannya. Ya, bantuan apa yang saat ini masih sangat dibutuhkan baik oleh para pengungsi maupun petugas di sana? Ya, selain sembako untuk makan minum mereka, kita juga mengerahkan dari Dinas Kesehatan petugas keliling, karena kita tahu dampak ini bisa mengganggu kejiwaan dari masyarakat kita, bisa juga menimbulkan sakit-sakit gatal karena ini air-air sudah menjadi limbah, dan juga pertolongan cepat, reaksi cepat dari kesehatan juga bergerak. Yang perlu diperhatikan memang kita kesulitan, sebenarnya tidak kesulitan, tapi memang pendistribusiannya yang memang jauh-jauh, yaitu tentang terpal, menu-menu untuk makanan bayi, dan juga kebutuhan ibu-ibu yang memang kebutuhan spesial untuk ibu-ibu dan para wanita yang harus kita utamakan juga demi bisa mereka beraktivitas, walaupun kita tahu hal itu harus kita distribusikan secara merata. Lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan para pengungsi di sana? Adakah warga yang sakit dan bagaimana dengan ketersediaan pengobatan maupun tenaga medis di sana? Kita bentuk posko, Bu.
Bu. Posko kita, posko Kamar 1, posko lapangan ini ada 5 di Kota Sintang. Sementara di posko kecamatan kita siagakan setiap kantor kecamatan menjadi posko. Nah, di dalam posko itu ada tim gabungan, Bu. Ada dinas kesehatan, orang-orang kesehatan, ada juga dari evakuasi, ada yang mengurus pengungsi, ada yang bagian logistik. Semua laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti, karena kita juga bergerak secara bersama-sama, dan sampai malam pun terkadang ada telepon, misalnya orang mau ke rumah sakit, Basarnas mengambil alih, dan kita juga mengambil alih, supaya semua tidak terjadi yang berdampak terhadap korban jiwa. Ya. Baik, terima kasih Pak Bernard Saragih, Kepala BPBD Sintang, Kalimantan Barat telah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Semoga banjir di sana segera surut ya Pak. Terima kasih Pak.